Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratul Aini. Di sini saya akan melanjutkan tugas video saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan farmasi itu sendiri, khususnya di bidang rumah sakit dan juga industri. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa farmasi adalah ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tentang tata cara penyediaan obat sehingga menjadi bentuk tertentu dan siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Nah, adapun ruang lingkup dari farmasi itu sendiri diantaranya menyediakan sediaan obat, memberikan pelayanan obat terhadap pasiennya, dan memberikan informasi obat kepada pasien dengan tepat. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa prospek kerja atau peluang kerja dari seorang farmasis ini hanya sebatas di apotik atau di rumah sakit saja. Nah, tentu itu tidak benar, karena peluang atau prospek kerja dari seorang farmasis ini begitu luas. Nah, bisa dilihat dari instansi-instansi yang dapat dimasuki oleh seorang farmasis, yaitu farmasi industri, kemudian dunia pendidikan, kemudian bisa menjadi seorang pengusaha, bisa bekerja di RS, rumah sakit, kemudian ada juga farmasi manajemen, kemudian penelitian farmasi, kemudian farmasi ini juga dapat bekerja di rumah sakit, apotik, dan juga laboratorium seperti yang tadi dijelaskan. Dan juga farmasi ini bisa masuk dalam lembaga pemerintahan seperti BPJS atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan, atau biasa disebut juga dengan BPOM. Nah, begitu luas prospek kerja atau peluang kerja dari seorang farmasi ini. Peranan seorang farmasi ini sangatlah penting, tidak kalah pentingnya dari jurusan-jurusan lainnya. Nah, secara umum peranan farmasi baik di rumah sakit, puskesmas, ataupun apotik bukan hanya sebagai melayani resep atau memberikan obat saja. Di samping itu juga peranan farmasi ini diantaranya yaitu memberikan informasi obat kepada pasien, evaluasi penggunaan terapi obat terhadap pasien, kemudian menjaga kualitas suatu obat, memastikan penyimpanan obat dengan tepat, kemudian memastikan efektivitas dan keamanan suatu obat, kemudian mendistribusikan obat-obatan. Kemudian selanjutnya yaitu peranan farmasi atau pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan juga di industri. Nah, yang pertama, pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di mana pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manajerial dan juga pelayanan farmasi klinik. Nah, yang pertama, fungsi manajerial, yaitu pengolahan sediaan obat, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai yang mencakup kegiatan pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, kemudian pemantauan, serta administrasi. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan farmasi klinik. Nah, pelayanan farmasi klinik ini meliputi kegiatan pengkajian dan pelayanan resep, kemudian penelusuran riwayat penggunaan obat, kemudian rekonsilasi obat, kemudian pelayanan informasi obat, kemudian visite, kemudian konseling, kemudian pemantauan penggunaan obat, kemudian evaluasi efek samping obat, serta penentuan kadar obat dalam darah. Kemudian selanjutnya yaitu farmasi industri. Nah, peranan farmasi di bidang industri ini mencakup tiga hal. Yang pertama itu pengawasan mutu. Nah, farmasi di sini bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan mutu mulai dari tahap awal yaitu produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Kemudian yang kedua, pemastian mutu.
Nah, farmasi di sini berfungsi untuk memverifikasi semua pelaksanaan sesuai dengan pelaksanaan atau proses dari produksi. Kemudian yang ketiga yaitu produksi, di mana untuk menjalankan proses produksi ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dan benar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga materi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.